Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah, ikut berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mencatat. Sebelum kita beribadah, mari kita lihat pengumuman untuk minggu ini. Ibadah doa pagi online via Zoom, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Doa pagi ini untuk seluruh cabang Rayon 2 Bandung. Healing Worship Online setiap hari Rabu pukul 7 malam di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Rumah Doa Online setiap hari Sabtu pukul 10 pagi di YouTube channel GBI Sukawarna. Ibadah Online Kids setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel Kids GBI Sukawarna. Ibadah online GBI Restorasi Pondok Daud setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi di YouTube channel GBI Restorasi Pondok Daud. Menara Doa Online via Zoom. Setiap hari Rabu pukul 5:30 sore, Menara Doa ini terbuka untuk seluruh jemaat dan pengerja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu mendapatkan pelayanan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor berikut ini. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911681 atas nama GBI RPD SE Persepuluhan. Persembahan diakonia dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911664 atas nama GBI RPD SE Diakonia. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke Bank BCA 52301911686 atas nama GBI RPD SE Pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, dapat mengirimkan bukti transfer beserta nama saudara melalui WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi mengenai kegiatan GBI Restorasi Pondok Daud, dapat mengikuti media sosial GBI Restorasi Pondok Daud berikut ini. Bangun kesatuannya, kau akan lihat kemuliaan, itu milik kedua. Karena Bapak sudah memberikan, jangan sampai hilang kemuliaan itu. Menaikkan syukur
di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi. Ini ucapan syukur kami buat Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, mari dari rumah-rumah sembah Dia. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu, dan kami masuk di tahun yang baru juga dengan ucapan syukur, karena kami punya pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Biar dari rumah-rumah hari ini ada ucapan syukur yang sepakat dinaikkan, yang meninggikan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Syaralaba yaralaba, yaralaba yaralaba, syaralaba yaralaba, ya Tuhan, ini kami dengan ucapan syukur bagi-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat, mari naikkan pujian, katakan segala pujian, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, mari Bapak Ibu Saudara dari rumah-rumah nyanyikan syukur. Segala puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Kau layak terima pujian sorak-sorai kami. Haleluya. Yang mengucap syukur sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Kita bersuka cita karena perbuatannya dahsyat. Yang mengalami perbuatan Tuhan boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari di awal tahun ini kita mau nyatakan perbuatan
lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Mari bersuka cita. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan, bagiku, bagiku, ya Tuhanku, bagiku, ya Tuhanku. Sorak-sorai buat perbuatannya yang dahsyat. Soraklah, haleluya, soraklah. Ayo di rumah-rumah bersorak. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari yang bisa menari sama-sama. Bersama singer kita narikan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi bersorak. Soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya. Mari bersama-sama. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorakan haleluya. Sorak-sorai buat pengharapan yang baru. Haleluya. Haleluya. Kami lihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami percaya Kau terus akan menyertai kami dengan kedahsyatan-Mu, dengan kehebatan-Mu. Dan itu membuat kami terus terkagum akan Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib. Kau dahsyat bagi kami. Mari perkatakan kedahsyatan Tuhan saat ini. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Allah yang selalu kubanggakan. Terima kasih. Kami sembah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami kagum akan Engkau. Perbuatan-Mu, keajaiban-Mu, kesetiaan-Mu.
Di tahun yang baru ini hikmat-Mu Tuhan sertai kami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari dari rumah-rumah nyatakan kekaguman kita. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kami terkagum akan perbuatan-Mu, akan kebaikan-Mu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari yang terkagum akan Tuhan sembah Dia. Kau layak. Mata kami memandang kepadamu Tuhan. Hati kami tertuju hanya kepadamu. Mengagumi Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru. Kami bisa masuk di tahun yang baru karena perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Mari sepakat, mari kagum akan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum. Mari dimanapun engkau berada, sepakat katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami kagum. Ku kagum akan Engkau. Ku Mari dengan penuh kekaguman akan Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya
mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaan-Nya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita sekarang memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Nah, bagi kita gereja Tuhan, tahun ini adalah tahun integritas. Memang krisis masih kita hadapi dan mungkin akan semakin berat untuk kita hadapi. Tetapi mari hadapi krisis dengan tetap menjaga integritas kita. Biasanya ketika keadaan sulit, orang cenderung menjadi jahat. Biasanya ketika keadaan susah, orang terpancing, tergoda
untuk menjadi jahat bagi sesamanya. Dengan alasan karena mereka harus survive di tengah keadaan yang susah itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya hidup kita tetap dalam tangan Tuhan. Krisis tidak akan mengganggu apa yang Tuhan sudah rancang dalam hidup kita. Sehingga tetap tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita hadapi krisis ini dengan tetap menjaga integritas kita. Saya mau share dari seorang tokoh di Alkitab. Seorang yang bernama Yusuf. Yang kita tahu ada banyak hal yang baik soal integritas Yusuf. Di tengah godaan, tantangan, cobaan dalam hidupnya, Yusuf adalah seorang yang diakui sebagai salah satu yang paling berintegritas di Alkitab. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Saya ajak kita melihat dalam Kejadian 39 ayat yang pertama. Kitab Kejadian 39 ayat yang pertama. Kita lihat salah satu episode kehidupan Yusuf, di mana dia sedang mengalami satu masa yang kelam dalam perjalanan hidupnya. Kejadian 39 ayat yang pertama, adapun Yusuf dibawa ke Mesir. Nah saudara, perjalanan Yusuf ke Mesir adalah sebuah perjalanan yang sangat tidak diharapkan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Mesir bukanlah tujuan atau tempat yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya Yusuf jalani. Nah, dijelaskan ya, di Mesir dia mengalami apa? Saya lanjutkan. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia, berarti Yusuf di Mesir diperjualbelikan sebagai budak. Yusuf diperlakukan seperti barang dagangan. Padahal sebelumnya dia adalah anak yang sangat dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Nah, dikatakan ya, Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jelas perjalanan ke Mesir adalah perjalanan yang tidak menyenangkan bagi Yusuf. Karena Yusuf diperlakukan bukan lagi sebagai anak kesayangan, tetapi diperlakukan sebagai budak yang diperjualbelikan. Bahkan dalam bahasa Inggris, King James berkata bahwa ya, Mesir adalah perjalanan yang menurun dalam hidup Yusuf. And Joseph brought down to Egypt. Jadi Mesir adalah sebuah penurunan dalam perjalanan Yusuf. Mesir bukanlah sebuah peningkatan, bukan sebuah promosi, tapi Mesir adalah sebuah kemerosotan dalam kualitas kehidupan Yusuf. Karena Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Mungkin Bapak Ibu dan beberapa kita hari-hari ini sedang ada di jalan yang sama. Sebuah jalan yang menurun dalam hidup kita. Kita sedang jalani. Sebuah jalan yang menuju kepada kemerosotan kita sedang alami. Mungkin yang merosot adalah bisnis kita hari-hari ini. Jalan yang menurun itu adalah jalan kebahagiaan kita yang semakin berkurang hari-hari ini. Atau mungkin karir kita juga sedang mengalami kemerosotan. Berita baiknya adalah kita nggak sendiri di jalan itu. Yusuf pernah ada di jalan yang sama. Sebuah jalan yang tidak membawa kita lebih baik. Sebuah jalan yang tidak membawa kita lebih dihormati, lebih berbahagia. Tetapi sebuah jalan yang membuat apa yang dulu baik sekarang hilang dan berubah menjadi hal-hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Inilah pengalaman hidup Yusuf. Di ayat yang pertama tadi, ya, Yusuf sedang mengalami sebuah pengalaman hidup yang tidak bisa dihindari. Ada kekuatan yang tidak bisa dia hadapi, yang memaksa dia turun. Sama,
Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin jalan hidup kita turun. Semua kita tentu memimpikan jalan yang semakin naik, naik dan terus naik. Bahkan kita sering mengklaim bahwa kita akan naik, naik dan terus naik. Kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Betul, memang itu janji Tuhan. Itu ada di Alkitab. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan yang menurun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pandemi dan krisis ini adalah kekuatan yang tidak bisa kita hadapi, tidak bisa kita lawan. Mau tidak mau, ada banyak hal yang harus turun, merosot dalam kehidupan kita. Itulah yang diceritakan di ayat yang pertama. Yusuf sedang mengalami sebuah kemerosotan dalam hidupnya. Tetapi ayat yang kedua, mari kita lanjutkan. Ada ayat kedua yang menunjukkan sesuatu yang baik bagi kita yang sedang ada di jalan yang menurun seperti Yusuf. Ayat yang kedua saya akan bacakan, tetapi Tuhan. Saudara, selalu ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun jalan hidup kita menurun, sekalipun krisis memaksa banyak hal dalam hidup kita merosot, tetapi mari jangan buru-buru kecewa, jangan lalu berubah jadi jahat demi menyelamatkan kehidupan kita di jalan itu. Sebab bagi kita yang percaya, bagi kita umat pilihan Allah, seperti juga bagi Yusuf, selalu ada faktor Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, Yusuf mengalami Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Ya, itulah sebabnya Yusuf, karena dia sadar bahwa Allah tetap menyertai dia, maka Yusuf tetap bekerja dengan baik. Yusuf menjaga integritasnya. Sekalipun lagi susah, Bapak Ibu. Ya, saya tadi katakan biasanya krisis dijadikan alasan untuk orang berbuat jahat. Biasanya krisis dijadikan excuse, alasan untuk orang mulai menghalalkan segala cara. Tetapi tidak bagi Yusuf. Dikatakan Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Pada zaman dulu ketika budak baru dibeli, maka pemimpinnya atau pembelinya, majikannya tentu belum mengenal si budak itu. Karena dia adalah budak yang baru. Majikannya tentu belum bisa percaya banyak kepada budak yang baru itu. Makanya biasanya budak ketika baru dibeli tidak boleh tinggal bersama di rumah majikannya. Karena siapa tahu budak itu jahat, lalu mencuri atau lebih buruk lagi membunuh majikannya. Makanya biasanya budak ketika baru dibeli harus tinggal di luar rumah majikannya. Tinggal di ladang, tinggal bersama dengan ternak, kambing, domba dari majikannya. Nah, ketika ayat 2 berkata, Yusuf boleh tinggal di rumah majikannya, orang Mesir itu, berarti Potifar percaya kepada Yusuf. Potifar merasa aman dengan Yusuf. Potifar tidak curiga, tidak takut dengan Yusuf. Berarti Yusuf menunjukkan bahwa dia orang yang dapat dipercaya. Sekalipun dia lagi susah, Bapak Ibu. Dia lagi dalam perjalanan yang merosot dan menurun. Tetapi dia tidak jadi jahat. Sehingga Potifar tidak terancam dengan kehadiran Yusuf. Dan Potifar akhirnya mengizinkan Yusuf untuk tinggal di rumah majikannya. Kenapa Yusuf tidak tergoda untuk jadi jahat? Karena Yusuf menyadari Tuhan tetap menyertai dia. Saudara, hal yang sama, kita juga memiliki alasan yang sama. Kita sudah merayakan Natal, di mana kita tahu Allah adalah Immanuel bagi kita. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita.
Tuhan beserta kita bukan cuma di jalan yang enak, tapi justru lebih lagi Tuhan beserta kita di jalan yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu percaya, kalau kita yakin bahwa Allah tetap menyertai kita, maka di jalan yang menurun, yang sulit bagaimanapun, tidak perlu kita jadi jahat. Tidak perlu kita jadi orang yang merugikan orang lain. Sebab berkat kita datang dari Tuhan. Dan Tuhan sebagai sumber berkat kita, Dia tetap menyertai kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan bagi Yusuf. Dia tetap berintegritas sebagai budak. Sehingga dia jadi berkat bagi majikannya. Dia bangun integritasnya karena sadar dia punya Immanuel, Allah yang menyertai hidupnya. Bahkan di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Yusuf semakin menunjukkan integritasnya yang luar biasa. Sekalipun dia masih berstatus budak, kehidupannya belum pulih sebaik yang dulu pernah dia alami. Dia masih dalam status sebagai budak. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 39, dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Bukan cuma mendapat kepercayaan, tetapi mendapat kasih tuannya. Tuannya sangat jatuh cinta, mengasihi Yusuf. Maka ia boleh melayani dia. Yusuf menjadi asisten pribadi. Bukan cuma boleh tinggal di rumah majikannya, tapi Yusuf mengelola semua urusan dari majikannya. Lalu dikatakan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Ini bukti Yusuf menghadapi krisis kehidupannya dengan tetap membangun integritas. Sehingga orang mendapat berkat dari integritasnya Yusuf. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, alasannya cuma satu, karena Yusuf percaya Allah menyertai dia. Bukankah alasan itu kita punya juga hari ini? Ya, bukankah kita punya alasan yang sama? Kita punya Allah Immanuel. Jadi jangan takut di jalan yang menurun. Jangan panik lalu kita kompromi dengan dosa. Ya, jangan khawatir di jalan yang merosot lalu kita jadi jahat. Karena kekhawatiran itu kita jadi jahat, merugikan orang lain. Jangan. Ya, karena kita punya Immanuel, mari kita bangun integritas dalam hidup kita. Sebab Dialah yang memelihara kita, Dialah yang mencukupi dan akan memberikan pertolongan bagi kita pada waktunya. Nah, kembali kepada Yusuf, sudah enak dia menjadi kepercayaan. Ya, diberi kuasa mengelola semua milik dari majikannya. Tetapi rupanya krisis belum selesai dalam hidup Yusuf. Tiba-tiba kita tahu cerita yang terkenal, istri majikannya tiba-tiba error. Istri majikannya tiba-tiba jatuh cinta secara birahi terhadap Yusuf. Kita tahu semua, itulah istri Potifar. Dan Yusuf tetap menunjukkan integritasnya. Yusuf tidak menganggap, wah ini peluang untuk mengkudeta majikannya. Dengan cara dia mengikuti kemauan istri majikannya. Yusuf tidak menganggap itu peluang. Dia tahu ya itu bukan berkat yang dari Tuhan. Akibatnya Yusuf menolak godaan dari istri Potifar. Dan karena dia berintegritas, ternyata dia difitnah. Saudara, berintegritas memang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi belum tentu menyenangkan manusia. Tetapi apapun itu, buat saya, ya harusnya buat kita juga. Tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah hidup benar. Selebihnya urusan Tuhan. Saya mau ajak kita pegang prinsip yang sederhana ini. Ya, tanggung jawab kita adalah jujur, tulus, berintegritas. Selebihnya urusan Tuhan. Artinya orang suka atau enggak, orang terima atau enggak, orang dukung atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, urusan kita adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Nah, Yusuf memegang prinsip ini.
ya, dia tidak mau mengikuti godaan dari istri Potifar. Akibatnya, dia diturunkan lebih dalam lagi. Mari kita lihat di ayat yang ke-20, masih dalam Kejadian 39. Ternyata krisis dalam hidup Yusuf belum selesai. Sekalipun Yusuf sudah berintegritas, tetapi ternyata proses masih berlanjut. Kejadian 39 ayat 20, Bapak Ibu. Lalu Yusuf ditangkap, ya, karena dia menolak godaan istri Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Diturunkan lagi sekarang ke dalam penjara. Jadi integritas memang tidak mudah di tengah dunia yang sekarang justru mengabaikan integritas itu. Nah, Yusuf ya mengalami lagi penurunan yang lebih parah. Tetapi mari saya ajak kita lihat ayat berikutnya, ayat 21. Di ayat 21 muncul lagi kalimat yang sama seperti ayat 2 tadi ketika Yusuf mengalami penurunan yang pertama, ketika dia dijual ke Mesir. Nah, ketika dia diturunkan ke penjara, maka ada ayat 21 yang berkata, tetapi Tuhan, sekali lagi, ada faktor Tuhan dalam hidup kita. Makanya jangan berkecil hati ketika proses demi proses harus kita jalani, krisis demi krisis harus kita hadapi. Selalu ada faktor Tuhan. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Persis seperti kalimat di ayat yang kedua tadi. Setiap kali Yusuf diturunkan, maka langsung ada pernyataan firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Hari ini pun saya mau ajak kita menyadari, sekalipun kita sedang merosot, tapi sadari Tuhan menyertai kita. Selalu ada kata tetapi bagi kita yang percaya. Susah, ya, tetapi Tuhan menyertai kita. Ya, dunia tambah menakutkan, ya, itu fakta, tetapi Tuhan menyertai kita. Jangan lupakan faktor Tuhan dalam hidup kita. Nah, ayat 21 saya lanjutkan, ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Yusuf tetap berintegritas sekalipun dia diturunkan lebih dalam ke penjara sekarang. Hidupnya tambah tenggelam, hidupnya tambah terbenam dalam situasi yang buruk. Tetapi Yusuf tetap berintegritas. Di rumah Potifar, dia berintegritas. Di penjara, dia juga berintegritas. Dia tidak jadi jahat hanya gara-gara hidupnya bertambah susah. Karena Yusuf tahu, ya, bagiannya adalah hidup berintegritas. Selebihnya urusan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita sedang terperosok kepada satu posisi terendah dalam hidup kita. Pandemi dan krisis ini mungkin telah menyebabkan kita turun di titik yang paling rendah. Jangan buru-buru putus asa Bapak Ibu. Ya, kalau Yusuf boleh hadir di hadapan kita, dia mau berkata, Anda merasa turun di tempat yang paling rendah? Aku pernah ada di titik yang seperti itu. Tetapi jangan takut, jangan jadi jahat. Jangan halalkan segala cara. Tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yusuf bisa bersaksi, ya, kepada kita semua. Dari titik yang terendah, akhirnya Tuhan bisa bawa dia naik ke titik yang paling tinggi. Dari penjara, Tuhan bawa ke istana. Dari budak, Tuhan jadikan dia raja muda di Mesir. Dari yang dijual belikan, akhirnya menjadi orang yang memerintah dengan kuasa yang besar. Dan selama proses itu, tanggung jawab kita adalah tetap hidup benar.
Ya, selama proses-proses itu, urusan kita adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Selebihnya itu urusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara berkata, ya itu Yusuf Pak. Ya, saya enggak lebih baik dari Yusuf. Kerohanian saya akui tidak sebaik Yusuf. Apakah Tuhan juga menyertai saya seperti menyertai Yusuf? Saudara, saya justru mau tantang kita untuk tidak minder dengan semua orang-orang hebat di perjanjian lama. Bukan cuma Yusuf, bahkan dengan Daud sekalipun, kita nggak perlu minder. Bukan karena kita lebih baik dari Daud, bukan karena kita lebih baik dari Musa, dari Elia, dari Yusuf, bukan. Tapi saya mau tunjukkan ayat terakhir hari ini. Sebuah rahasia di mana harusnya kita lebih pede dibanding orang-orang yang hebat di perjanjian lama. Ayatnya adalah Ibrani pasal yang ke-7, ayat 22. Ibrani 7 ayat 22. Pegang baik-baik ayat ini. Ya, sehingga dengan ayat ini kita justru berpikir begini. Kalau dulu Yusuf saja disertai Tuhan, maka saya lebih lagi pada zaman ini. Kalau dulu Daud saja disertai Tuhan, Elia dan nama-nama lain yang hebat yang ada di perjanjian lama, mereka disertai, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa pada zaman dulu. Terlebih lagi saya pada masa kini. Sekali lagi, bukan karena kita lebih baik dari mereka, tidak. Tapi karena rahasia ini. Ibrani 7 ayat 22 dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian yang lebih kuat ada di dalam Yesus. Dan kita sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Dulu Yusuf ada di zaman di mana Yesus belum dinyatakan bagi umat manusia. Bahkan Daud, Abraham, Elia dan sebagainya. Semua orang hebat di perjanjian lama adalah mereka yang belum melihat Yesus dinyatakan pada zaman mereka. Tapi toh mereka sudah disertai oleh Tuhan begitu luar biasa. Nah, kita sekarang karena Yesus, kita punya perjanjian yang lebih kuat dari yang dulu mereka miliki. Kita sekarang punya perjanjian yang lebih hebat dari yang dulu Daud, Abraham, Yusuf, Elia pernah miliki. Karena Yesus adalah faktor utama yang membuat kita lebih beruntung daripada mereka yang ada di perjanjian lama. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan lalu berkata, yaitu Yusuf. Kita belum tentu. Justru kita akan lebih lagi disertai. Ya, karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Dialah jaminan. Dialah kepastian bahwa kita ada dalam perjanjian yang lebih kuat dengan Allah kita yang baik. Bapak Ibu Saudara, hadapilah krisis dengan tetap menjaga, membangun bahkan integritas kita. Sekali lagi, urusan kita adalah hidup benar. Selebihnya urusan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Ya Roh Kudus, tanamkan baik-baik setiap perkataan-Mu dalam hati kami. Sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami. Dan menuntun kami tetap dalam jalan-Mu di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menjangkau mereka dan memberkati, memelihara, serta melindungi semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Demikian ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam RPD.